Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Sebagai persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar apel siaga. Kegiatan ini sekaligus untuk mengecek kesiapan personil serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Desa Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Mengatasi hal itu, BPBD setempat distribusikan air bersih bagi warga. Sebanyak 70 pelajar calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kota Waringin Timur menjalani pemusatan, pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat. Latihan intensif dilakukan sebagai bekal menjelang tugas pada upacara Hari Kemerdekaan. Dalam beberapa hari terakhir, hujan melanda wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Fenomena hujan di musim kemarau ini disebabkan gangguan cuaca munculnya bibit siklon. Meski membantu mengurangi resiko karhutla, namun BMKG mengingatkan kemarau masih berlangsung. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebuah kios yang berlokasi di pusat kota nyaris dibobol maling. Rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur batal dilakukan karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. Sebagai gantinya, akan didirikan klinik rehabilitasi narkoba. Apel siaga dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan digelar di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Apel dipimpin oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati. Apel diikuti oleh berbagai dinas dan instansi terkait, termasuk unsur TNI Polri dan relawan pemadam kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personil, termasuk peralatan pemadaman yang dimiliki, agar siap digerakkan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Kota Waringin Timur masih diguyur hujan deras akibat gangguan cuaca. Namun demikian, potensi karhutla masih cukup tinggi, mengingat saat ini masih dalam musim kemarau. Seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan diminta untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan, termasuk melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak membakar lahan. Dan jika terjadi kebakaran, relawan diharapkan dapat bergerak cepat melakukan penanggulangan. Sampai dengan hari ini titik hotspot masih ada, ya tentunya di wilayah utara, dan kita berharap peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk selalu monitoring aktivitas pembakaran lahan untuk bisa diminimalisir sehingga Karhutla 2025 ini kita bisa atasi bersama. Jadi ketika ada kejadian, respon cepatnya kita tunggu, dan kita berharap setiap kejadian di mana sukarelawan terdekat bisa memadamkan lebih dahulu, tidak mesti menunggu dari BPBD atau Damkarmat, lakukan seperti biasa dan berlatih terus sehingga respon cepat itu terasah sehingga pelayanan pada masyarakat lebih baik. Saat ini,
Kota Waringin Timur telah ditetapkan dalam status siaga darurat bencana Karhutla sejak tanggal 1 Agustus hingga 29 Oktober. Sementara itu, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus ini. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bantuan air bersih sebanyak 12.000 liter didistribusikan ke Desa Bagendang Permai setelah adanya surat permohonan dari Camat Mentaya Hilir Utara. Saat bantuan dikirim, kondisi sungai di daerah tersebut dalam keadaan kering dan keruh, sedangkan saat air pasang, air sungai menjadi payau akibat tercampur air laut. Hal ini memicu kekhawatiran munculnya penyakit jika air itu dikonsumsi. BPBD mengakui penyaluran bantuan air bersih belum bisa menjangkau seluruh warga desa karena keterbatasan jangkauan jarak. Bantuan disalurkan dengan memprioritaskan warga rentan seperti lansia, disabilitas, dan mereka yang berekonomi rendah. Total warga yang menerima air bersih sebanyak 60 kepala keluarga. Jadi kami ada surat permohonan dari Pak Camat Mentaya Hilir Utara untuk mendistribusikan air bersih. Jadi ada 12.000 lebih kita kirimkan ke Desa Bagendang Permai. Ada hampir kurang lebih sekitar 60 kakak yang bisa distribusikan. Lokasi yang kami sasar itu memang kelompok rentan, ada yang disabilitas, kehidupan ekonominya sangat rendah. Ya kita tentunya bersyukur karena target yang kami berikan bantuan itu memang kelompok-kelompok ekonomi yang rendah. Hingga saat ini, baru Desa Bagendang Permai yang mengajukan permohonan resmi bantuan air bersih. BPBD menyatakan siap menyalurkan bantuan ke desa lain jika dibutuhkan, selama tidak sedang melakukan penanganan kebakaran hutan atau lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selama 15 hari mulai 4 hingga 18 Agustus, 70 calon paskibraka mengikuti Pusdiklat yang dipusatkan di Desa Bahagia. Mereka adalah siswa terpilih dari berbagai SMA sederajat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembukaan Pusdiklat ditandai dengan penyematan kalung peserta oleh Sekretaris Daerah kepada 2 perwakilan calon paskibraka. Selama mengikuti Pusdiklat, seluruh peserta diasramakan dan akan mendapatkan pembinaan secara intensif. Hal ini untuk membentuk mereka menjadi paskibraka yang tangguh, disiplin, dan penuh dedikasi. Dengan begitu diharapkan mereka mampu melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih dengan baik dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Pusdiklat ini juga bertujuan untuk membentuk karakter calon pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila. Balik kanan. Tentunya harapan kita juga bukan hanya sampai di sini, tapi sampai dengan pelaksanaan nanti kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang bisa membuat gagal atau hal-hal lain. Paskibraka ini hanya tujuan jangka pendek, tapi tujuan jangka panjangnya adalah kita mempersiapkan generasi-generasi muda yang tadi sesuai dengan sambutan Pak Bupati yang berkarakter Pancasila. Setelah menjadi purna nanti tentunya menjadi agen-agen perubahan, jadi membawa perubahan kepada warga sekitarnya dan juga untuk masyarakat. Jadi mereka memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya tentang berperilaku, tentang bersikap yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat pendidikan dan pelatihan ini. Selain pembinaan fisik dan mental, para calon paskibraka juga wajib mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib,
Sanksi teguran hingga tertulis akan dijatuhkan bagi mereka yang melanggar. Hadirin yang saya hormati, Mashud Badarudin, Hayat TV. Pendidikan dan Pelatihan Kota Waringin Timur tahun 2025. Dalam 2 hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang melanda wilayah kota Sampit dan sekitarnya. Turunnya hujan terjadi di tengah berlangsungnya masa musim kemarau. BMKG Sampit menyebut fenomena tersebut disebabkan adanya bibit siklon yang terdeteksi di selatan Pulau Jawa. Kondisi ini memicu perubahan cuaca di sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Tengah. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, hujan masih akan berlangsung selama 3 hingga 4 hari ke depan. Setelah itu, kemarau diperkirakan akan kembali berlangsung dengan curah hujan minim dan kondisi tanah mengering. Meski untuk sementara dapat menurunkan resiko terjadinya karhutla, namun fenomena ini dinilai tidak berlangsung lama dan bukan menandai berakhirnya musim kemarau. Masyarakat diminta tetap waspada, terutama terhadap potensi karhutla. Dalam beberapa hari ini kita hujan ya. Ini kemungkinan besar karena gangguan cuaca. Karena di selatan Jawa itu ada calon bibit siklon. Ini sudah tercatat beberapa hari ini sehingga mempengaruhi cuaca yang ada di daerah Kalimantan, terutama di Kabupaten Waringin Timur. Jadi hampir sebagian besar di Kalimantan Tengah ini hujan beberapa hari ini. Ini perkiraan berlangsung sampai kapan nih, Pak? Itu diperkirakan 3 sampai 4 hari ke depan masih seperti ini. Kita tetap menghimbau karena kondisi ini kan masih berlangsung sekitar 2 sampai 3 hari dan kemungkinan besar kondisi kemarau akan tetap berlangsung hingga beberapa minggu ke depan seperti ini. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, Kota Waringin Timur akan dilanda musim kemarau hingga beberapa bulan ke depan. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus ini. Kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih singkat dari tahun lalu. Meski begitu, ancaman karhutla tetap perlu diwaspadai karena potensinya untuk terjadi masih cukup tinggi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang penyedia jasa menjahit pakaian di Pasar Eks Mentaya Sampit, Jalan DI Penjahitan, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, dibuat kaget dengan kerusakan yang terjadi pada kiosnya. Dinding kios yang terbuat dari seng bekas, penyok diduga akibat hantaman benda keras saat kios ditinggal pulang pada malam hari. Kerusakan baru diketahui pada pagi harinya saat pemilik kios bernama Ahmad ingin membuka tempat usahanya. Ahmad menduga kios yang baru saja disewanya itu dirusak oleh orang yang ingin melakukan aksi pencurian. Dugaan itu bukan tanpa dasar, sebab dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kios di Pasar Eks Mentaya itu pernah menjadi korban pencurian. Ahmad bersyukur aksi pencurian di kiosnya gagal terjadi, sehingga tidak ada barang berharga yang hilang dicuri. Kejadiannya sih kita tahu aku terakhir malam itu sekitar jam 9 lah buliknya. Malam minggu tuh hujan kali ya. Hujan ya. Oh, Ya, habis hujan. tahunya kapan? Udah pagi. Aku buka minggu. Hendak dicuri atau apa-apa ditendang kurang tahu sih. Soalnya pas aku masuk ada hamburan itu serpihan seng dengan kayu ada yang jatuh. Waktu pertama aku tahu menonjol lah akibat tendangan, menonjol ke dalam lah akibat tendangan. Tapi kira-kira sempat masuk ke orang? Kada sempat. Soalnya masih utuh kan pintunya. Emang kalau di sekitar sini pernah ada kejadian pencurian atau seperti apa? Setahu sih?
Sering sih sebenarnya. Oh, Tetanggaku pernah 2 kali. Yang di sebelah, habis itu yang di sebelah sana, yang pojok. Kemarin pernah juga tabung gas katanya. Ahmad berharap petugas yang berjaga di pasar milik pemerintah daerah setempat ini bisa meningkatkan keamanan, sehingga kasus pencurian yang meresahkan para pedagang tidak lagi terjadi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sempat berencana membangun pusat rehabilitasi narkoba untuk wilayah Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun kini rencana itu dibatalkan. Keputusan diambil setelah BNNP menghitung ulang kebutuhan anggaran yang diperlukan. Hasil kaji banding ke daerah yang memiliki pusat rehabilitasi narkoba, pembangunan fasilitas itu membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Sementara anggaran yang dihimpun dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah hanya berjumlah 14 miliar rupiah. Dengan anggaran terbatas, dikhawatirkan pembangunan rehabilitasi tak bisa terrealisasi. Sebagai gantinya, akan dibangun klinik rehabilitasi narkoba di belakang kantor BNNK Kota Waringin Timur. Pemerintah Kota Waringin Timur telah menghibahkan dana 2 miliar rupiah lebih untuk mendukung pembangunan dan operasional klinik tersebut. Untuk pembangunan rehab di Kabupaten Kota Timur yang rencana awalnya itu adalah rehab untuk Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah kemarin mereka ada kegiatan studi banding, studi tiru ke daerah Batam kalau saya tidak salah, di sana rehab juga. Ketika di sana mereka dapat hitungan bahwa untuk membuat bangunan atau rumah sakit rehab itu dananya berapa ratus miliar. Jadi takutnya tidak mampu. Untuk Kotim diganti kelasnya menjadi klinik. Itu juga lumayan juga, tapi bertahap. Jadi untuk tahun ini sudah positif dari pemerintah Kabupaten Kota Timur menghibah untuk BNK itu ada 2M lebih. 1M untuk kita bantu mereka operasional, 1M untuk rencana pembangunan rehab yang jadi klinik itu. Jika pembangunan klinik rehabilitasi narkoba terwujud, maka klinik itu akan menjadi yang kedua di Kalimantan Tengah setelah Kota Palangkaraya. Keberadaan klinik diharapkan mampu menjadi solusi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Waringin Timur dan sekitarnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.